Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ballaghana syahra ramadhanal mubarak wa fataha lana fihi abwabar rahmah wal maghfirah wal jinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwah wal akhawatul kiram, narhabu bikum fi hadzal liqa' al-ilmi mubarak wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'ala ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa ay yaj'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Nas'alullaha ay yarzuqana fi hadzal syahril mubarak ilman nafi'an wa amalan sholihan wa qalban khashi'an wa ayyaj'alana minal maqbulin. Ibu-ibu Dharma Wanita Kota Surabaya yang kami hormati dan para pemirsa di seluruh tanah air. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang oleh Al-Quran ditegaskan sebagai Syahrul Al-Quran, bulan diturunkannya petunjuk bagi manusia, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ibadah, kesabaran, dan penguatan keluarga. Dalam momentum spiritual ini, penting bagi kita untuk menegaskan kembali bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menghidupkan bulan suci Ramadan, bukan hanya secara domestik, tetapi juga secara spiritual, sosial, dan peradaban. Secara teologis, Al-Quran menegaskan kesetaraan tanggung jawab spiritual antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirin was-khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-sha'imina was-sha'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ibadah Ramadan, puasa, qiyamul lail, tilawah, sedekah adalah ladang amal yang terbuka secara setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, peran perempuan dalam bulan suci Ramadan ini bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian integral dari misi ketakwaan kolektif. Ramadan bertujuan membentuk ketakwaan
la'allakum tattaqun, sebagaimana ditegaskan di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ketakwaan tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi dibangun dalam ekosistem keluarga. Disinilah perempuan sebagai ibu, sebagai istri, dan pendidik generasi menjadi arsitek utama atmosfer spiritual rumah tangga. Secara sosiologis, keluarga adalah unit terkecil peradaban, dan perempuan sering menjadi pusat pembentukan nilai dalam unit tersebut. Dalam perspektif hadis, Nabi bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya." Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa perempuan adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya. Kepemimpinan ini bukan sekedar administratif tentu saja, tetapi moral dan spiritual juga. Menghidupkan bulan suci Ramadan melalui pengaturan waktu ibadah, membiasakan sahur bersama, membangun tradisi tilawah bersama adalah bentuk konkret kepemimpinan spiritual tersebut. Secara historis, kita melihat bagaimana para perempuan pada zaman Nabi telah memainkan peran penting dalam transmisi ilmu dan ibadah. Salah satu contohnya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia bukan hanya seorang istri Nabi, tetapi ia juga perawi hadis yang meriwayatkan ribuan hadis, termasuk tentang praktek ibadah Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya pelaksana ibadah, tetapi juga agen intelektual yang menjaga otentisitas ajaran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 tentang pentingnya membaca. Membaca adalah fondasi peradaban. Perempuan yang membiasakan tilawah dan tadabbur Al-Quran di rumahnya, sesungguhnya ia telah membangun tradisi literasi wahyu dalam keluarga. Secara pedagogis, anak-anak lebih banyak belajar melalui keteladanan daripada instruksi verbal. Ketika ibu menjaga kedisiplinan ibadah itu, maka ia sesungguhnya telah menjadi pendidik karakter yang paling efektif bagi anak-anaknya. Dalam konteks puasa, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harap kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iman dan ihtisab, yaitu pengharapan kepada Allah, pengharapan pahala kepada Allah. Ini tentu saja memerlukan kesadaran intelektual dan keikhlasan. Perempuan yang menjalankan puasa sambil tetap mengelola rumah tangga, tentu ini menunjukkan sintesis antara spiritualitas dan produktivitas, suatu integrasi antara ibadah mahdhah dan tanggung jawab sosial. Peran perempuan juga tampak dalam dimensi sosial Ramadan, seperti sedekah, berbagi takjil, dan kepedulian kepada fakir miskin. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan pahala sedekah seperti benih yang menumbuhkan 700 kali lipat. Dalam prakteknya banyak inisiatif sosial keluarga yang digerakkan oleh perempuan. Menyiapkan makanan berbuka, berbagi kepada tetangga, atau menggerakkan solidaritas sosial. Ini adalah sesungguhnya merupakan kontribusi nyata dalam membangun kohesi sosial umat. Secara rasional,
Keberhasilan Ramadan dalam membentuk masyarakat bertakwa bergantung pada keberlanjutan nilai tersebut setelah bulan puasa. Perempuan berperan dalam memastikan kesinambungan itu. Jika nilai-nilai sabar, disiplin, dan empati tertanam dalam keluarga, maka Ramadan tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tetapi menjadi proses transformasi yang berkelanjutan. Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6 memerintahkan Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini memuat dimensi tanggung jawab kolektif dalam keluarga. Perempuan sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai tauhid, akhlak, dan ibadah sejak dini, khususnya di bulan Ramadan yang atmosfernya sangat kondusif. Dalam sejarah Islam, figur seperti Khadijah radhiyallahu an telah menunjukkan kepada kita semua bahwa dukungan moral dan material kepada Nabi menjadi fondasi dakwah. Sungguh semangat ini relevan dalam bulan suci Ramadan ini. Mendukung suami dan anak-anak dalam ibadah, menciptakan harmoni rumah tangga, serta menjaga suasana kondusif agar ibadah berlangsung secara optimal. Stabilitas emosional keluarga itu memiliki korelasi langsung dengan kualitas spiritual anggotanya. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ramadan juga merupakan bulan kesabaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai syahrus sabar. Kesabaran perempuan dalam menjalankan berbagai peran domestik sekaligus ibadah mencerminkan aktualisasi nilai tersebut. Secara psikologis, kesabaran melatih kontrol diri dan kecerdasan emosional. Dua kualitas yang menjadi fondasi ketakwaan. Tidak dapat dipungkiri, tantangan modernitas, media digital, kesibukan kerja, dan perempuan yang bekerja ataupun perubahan pola hidup dapat mengurangi kehusukan Ramadan. Nah, disinilah perempuan berperan sebagai manajer waktu keluarga, menyusun prioritas, dan mengerahkan anggota keluarga pada aktivitas yang bernilai ibadah. Manajemen waktu yang baik tentu saja merupakan bentuk ijtihad praktis dalam konteks kekinian. Lebih jauh lagi, perempuan juga berperan dalam ruang publik, mengikuti kajian, mengajar, menulis, berdakwah. Setelah bekerja seharian lalu kemudian pulang ke rumah, selama tetap menjaga etika syar'i itu tidak bermasalah. Hal ini tentu saja selaras dengan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berlaku juga bagi laki-laki dan perempuan. Partisipasi aktif ini tentu saja memperkaya kehidupan keagamaan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, akhirnya tentu saja untuk menghidupkan Ramadan bukan hanya tentang memperbanyak ritual ibadah, tetapi bagaimana membangun peradaban takwa. Perempuan adalah pilar utama dalam proyek peradaban ini, melalui keteladanan, pendidikan, dan kepemimpinan moral bagi keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para perempuan muslimah sebagai penggerak kebangkitan spiritual umat, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.